Pelatih dan pengurus atlet bela diri tarung bebas Kaltim melakukan latihan intensif untuk mendulang emas di PON 20 2021 Papua yang tak lama lagi segera digelar. Atlet Kaltim tak mau sesumbar, yakni paling tidak mempertahankan gelar peringkat 5 dengan perolehan medali 2 emas, 4 perak dan 5 perunggu pada PON 19 2016 lalu di Jabar. Pada Prapon di Banjarmasin, atlet tarung bebas mengalami penurunan perolehan emas namun meningkat dari sisi total perolehan medali, yakni sebanyak 9 medali, di mana secara rinci mampu meraih 1 emas, 3 perak, dan 5 perunggu. Untuk mempertahankan perolehan medali seperti di PON Jabar lalu, pelatih meningkatkan latihan hingga 2 kali lipat dari biasanya. Sejumlah kualitas yang ditingkatkan pelatih adalah soal pertahanan, teknik, dan kecepatan para atlet dalam bertarung di venue tanding PON 20 Papua. Atlet Kaltim akan mengandalkan beberapa cabang teknik tarung yang akan diturunkan menjadi harapan bisa mendulang emas, yakni pasangan beregu putra, beregu putri, tarung bebas, dan teknik ketangkasan. 4 cabang atlet tarung bebas ini kini sedang dipacu latihannya di Gor Sempajak Samarinda sebagai pusat latihan seluruh atlet PON yang akan berlaga di Papua. Sementara itu, Serafin, petarung bebas putri yang baru semester 4 di Universitas Unmul ini mencuri perhatian sebab memiliki talenta yang diakui sebagai harapan atlet tarung bebas handalan Kaltim di PON Papua mendatang. Mati rasa. Boleh. Biasa ya lagi. Menurut pelatih pribadinya, Kamilus mengungkapkan Serafin memiliki tendangan kaki kiri mematikan yang cepat dan kuat. Selain itu, teknik dan tenaga wanita yang sudah bergelut dengan bela diri sejak usia 8 tahun ini juga saat ini sedang di puncak hingga diharap bisa mendulang medali emas di Papua. Masukkan di daftar kriminal. Bandar itu maksudnya gimana? Hah? Maksudnya gimana itu? Pertarungan bebas. Tarung bebas. Kan ada yang seni, ada yang tarung. Ini udah berapa tahun digelutin nih, Mbak? Dari SD. Dari SD. Umur berapa tahun itu? Dari 10 tahun kayaknya. Sekarang udah di kelas apa namanya, tingkatannya sudah apa namanya sekarang nih? Ini sabuk coklat. Itu medali-medalinya, Mbak? Juara-juaranya di mana aja? Itu tadi di Bali, Banjar. Maksudnya apa, Pak? Pakai dapat emas apa gimana gitu? Ya di Banjar kemarin rapornya perak. Mbak, apa tantangannya dalam kalau ini kan petarung bebas yang satu-satunya ya? Nanti ikut di PON ya, Mbak ya? Iya. Tantangannya apa, Mbak? Tantangannya diri sendiri, berat badan. Terus cara latihannya gimana? Tiap hari atau ketangguhan gimana? Iya, sesuai sama jadwal latihan setiap hari, ada resnya. Kalau target di Papua gimana nih, Mbak? Targetnya emas. Emas ya? Iya. Peluangnya cukup besar karena dia masih muda, dia kebetulan baru tamat SMA, umurnya sekitar 19-20. Kemarin di Banjarmasin dia posisi di perak. Saya rasa itu pencapaian yang luar biasa karena dia baru dan dia sudah bisa bersaing dengan yang senior-senior. Mudah-mudahan di PON nanti dia bisa maksimal kalau bisa emas ya. Maju. Bagaimana melihat bakat adik kita ini, Bang? Dia punya potensi ke depannya bagus lah. Dia menguasai teknik apa aja? Bagaimana? Dia menguasai teknik apa aja dia? Teknik menyerang harus lengkap, teknik menyerang bertahan harus lengkap itu. Cuma tinggal di arena bertandingnya lagi. Tapi menurut Abang, bakat apa yang dilihat kemampuannya di sini, Bang? Dia memang punya talenta yang bagus. Dia punya talentanya bagus dia. Apa yang harus diperbaiki oleh dia supaya lebih bagus lagi, Bang? Pertahanan. Pertahanannya ya. Pertahanan harus.
Gadis belia berkulit putih ini telah mengikuti sejumlah kejuaraan nasional, diantaranya di Bali, Banjarmasin, antar klub di Kaltim, dan mendapat juara perak pada pertandingan prapon di Banjarmasin baru-baru ini. Pelatih mengaku optimis Sarafin mampu meraih emas sebab selain masih muda, gadis ini mampu membuktikan prestasi gemilang di klubnya padahal baru bergabung di Pelatnas PON Kaltim. Ya, sesuai dengan hasil prakualifikasi PON kemarin, kita kan ada dapat 1 emas, ada 3 perak, dan 5 perunggu. Jadi yang kita harapkan emas itu akan menjadi dipertahankan, dan yang perak itu kita usahakan menjadi emas, yang perunggu kita usahakan menjadi perak. Dan karena yang bertanding nanti ini ada peraih medali semua, yang 1, 2, dan 3. Jadi kita mengharapkan tidak hanya putri kemarin menjadi emas, tapi pasangan Yukensi, pasangan Kampuran Yukensi, Yudansanya juga bisa meraih emas. Dari Gedung Gor Sempaja, Samarinda, IBTV, Eka Anika melaporkan.